Tolong yang katanya diblokir saat ini, saya minta dibuka dan dicairkan seluruh Indonesia untuk semua kelas akhir. Jangan meresahkan masalah ini di tengah rakyat. Jangan benturkan kami dengan rakyat, karena kami diberi kesempatan untuk mengusulkan mereka yang betul-betul membutuhkan. Tapi kenapa hanya gara-gara kelas akhir mereka dibatalkan seenaknya saja? Mereka ditolak oleh pihak bank, dan pihak bank mengatakan sudah diblokir oleh pusat. Nah, ini menjadi persoalan itu, Pak Menteri. Banyak sekali sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Timur itu yang layaknya kandang binatang. Menyakitkan dan menyedihkan. Makanya saya bingung nih, sarana prasarana ada dan dak fisik. Saya minta Bu Sekjen, dana-dana dak fisik untuk sarana prasarana yang diberikan ke provinsi 3T khususnya Nusa Tenggara Timur, tolong dibuka, diberikan kepada saya. Saya pengen tahu, itu kok banyak sekolah yang layaknya lebih kandang binatang daripada manusia, tapi isinya manusia. Menyakitkan. Apakah mereka bukan anak Indonesia? Apakah mereka layak tinggal di kelas yang layaknya binatang yang tinggal? Untuk sekolah-sekolah yang tidak layak masuk untuk manusia masuk, lebih layak binatang yang masuk. Tapi ternyata anak manusia yang ada di dalamnya. Dan guru-guru yang sangat menyedihkan, mereka ada di tengah-tengah itu. Saya sangat menyedihkan, Pak Menteri. Ada beberapa yang akan saya angkat, Pak, 4. Yang pertama adalah mengenai program Indonesia Pintar. Kemarin hasil di lapangan selama reses, banyak teriakan orang tua siswa yang mengatakan bahwa mereka sangat kecewa karena anak-anak mereka yang di kelas akhir yang sudah mengusulkan dan sudah diusulkan oleh kami sebagai anggota DPR RI ternyata dibatalkan atau dananya diblokir oleh bank, baik BRI maupun BNI. Kami tidak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Kan mereka membutuhkan, makanya mereka mendaftar. Dan karena kami tahu mereka membutuhkan, kami mengusulkan. Terus kenapa ketika pencairan kok diblokir dengan alasan berbagai macam? Apakah kelas akhir mereka tidak berhak mendapat dana bantuan pemerintah seperti ini? Justru di kelas akhir itu mereka membutuhkan dana untuk pindah ke satuan pendidikan yang lainnya. Jadi saya minta Pak Menteri, tolong yang katanya diblokir saat ini, saya minta dibuka dan dicairkan seluruh Indonesia untuk semua kelas akhir. Jangan meresahkan masalah ini di tengah rakyat. Jangan benturkan kami dengan rakyat, karena kami diberi kesempatan untuk mengusulkan mereka yang betul-betul membutuhkan. Tapi kenapa hanya gara-gara kelas akhir mereka dibatalkan seenaknya saja? Mereka ditolak oleh pihak bank, dan pihak bank mengatakan sudah diblokir oleh pusat. Nah, ini menjadi persoalan itu, Pak Menteri. Yang kedua, saya juga mengusulkan, Pak Menteri, banyak sekali sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Timur itu yang layaknya kandang binatang. Menyakitkan dan menyedihkan. Makanya saya bingung nih, sarana prasarana ada dan dak fisik. Saya minta Bu Sekjen, dana-dana dak fisik untuk sarana prasarana yang diberikan ke provinsi 3T khususnya Nusa Tenggara Timur, tolong dibuka, diberikan kepada saya. Saya pengen tahu, itu kok banyak sekolah yang layaknya lebih kandang binatang daripada manusia, tapi isinya manusia. Menyakitkan. Apakah mereka bukan anak Indonesia? Apakah mereka layak tinggal di kelas yang layaknya binatang yang tinggal? Sebentar lagi sudah mau musim hujan. Kemarin kami baru kenal lagi dengan gempa. Banyak sekolah yang hancur, Pak. Saya mohon perhatian Menteri untuk sekolah-sekolah yang tidak layak masuk untuk manusia masuk, lebih layak binatang yang masuk. Tapi ternyata anak manusia yang ada di dalamnya. Dan guru-guru yang sangat menyedihkan, mereka ada di tengah-tengah itu. Saya sangat menyedihkan, Pak Menteri. Yang berikut, saya juga memberitahukan kepada Bapak Menteri dan semua jajaran, kurikulum Merdeka sebetulnya baik. Tapi terus terang Pak Menteri, untuk daerah 3T silakan tanya. Bagi mereka yang sangat-sangat di pedalaman, mereka hanya tahu menonton, tapi mereka tidak bisa merasakan. Karena apa? Masih sangat kurang sarana prasarananya. Tidak ada internet, tidak ada laptop. Mereka tidak mengerti apa itu Merdeka Belajar. Apalagi katanya kami hanya dengar aja, baru tahap pertama, sekarang sudah tahap ke-25. Kami tidak mengerti. Memang tidak semua. Saya tidak mengatakan bahwa mereka belajar itu tidak baik. Mereka belajar baik. Tetapi jujur harus dikatakan bahwa belum bisa diratakan bahwa semuanya sukses dari Maroke sampai mana itu,
Tidak bisa dikatakan seperti itu, apalagi daerah 3T. Makanya saya sudah berapa kali saya katakan kepada Pak Menteri, bicara soal platform digital yang angkanya cukup besar, di mana rasa keadilan bagi daerah-daerah 3T yang tidak ada akses internetnya? Di mana keadilan? Mereka juga butuh pintar, mereka juga pengen berkembang, Pak. Tapi bagaimana pemerintah hadir, negara hadir? Bagaimana, apalagi kan sebentar lagi berganti pimpinan. Kita berdoa Pak Menteri lanjut. Kalau Pak Menteri tidak lanjut, bagaimana? Apakah ini akan dilanjutkan atau tidak? Nah sekarang Pak Menteri masih saja ada saja, mereka tidak merasakan itu. Ini saya katakan ya. Kemudian untuk GTK, Prof Nunu akhir-akhir ini agak susah dihubungi. Tapi saya ingin katakan Prof Nunu, ini ada teriakan-teriakan guru. Satu, ada P3K yang sudah lolos tapi gajinya belum dibayar. Ada yang sudah, ada yang belum, tidak merata. Yang kedua, PPG menyulitkan daerah karena PPG itu memakan waktu 6 bulan. Sekolah kosong, guru kurang, anak-anak terlantar. Bagaimana PPG ini kalau dilakukan 6 bulan? Sekolah kami tidak kurang guru, gurunya harus PPG 6 bulan. Anak-anak kami siapa yang mengajar? Jadi minta teriakan guru-guru, kalau bisa nggak dikembalikan ke portofolio katanya itu Bu. Saya nggak mengerti itu. Ya, kemudian guru-guru swasta juga berteriak kepada kami, Pak Menteri, apakah hanya sekolah negeri saja yang bisa masuk P3K? Apakah kami tidak layak? Apakah kami tidak mengajar anak bangsa? Sama, kami juga capek. Bahkan yang menyedihkan, guru-guru swasta yang sudah 15 tahun, 20 tahun dan sudah hampir pensiun, mereka rindu sekali mau dapat P3K itu, Pak. Tapi tetap tidak bisa. Kenapa? Ya, jadi kita minta keadilan di sini, Pak Menteri. Dan guru-guru swasta juga mengatakan bahwa beri kesempatanlah kepada mereka karena mereka juga mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Kami juga minta bahwa dana-dana sertifikasi guru, Pak Menteri, suka terlambat. Kalau memang itu keterlambatan adanya di pemerintah daerah, tolong ditegur itu pemerintah daerah supaya dana sertifikasi itu jangan dihambat. Kalau memang waktunya 3 bulan, cairkan 3 bulan. Ini sudah 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan baru dibayar sekaligus. Mereka sudah terlanjut apa Pak? Ngutang. Jadi mereka tidak merasakan yang namanya damai sejahtera itu. Bahagia itu terima sertifikasi karena apa? Habis. Jadi usul mereka Pak Menteri, bisa nggak dana sertifikasi itu dimasukkan sekaligus digabung dengan gaji? Bisa nggak kira-kira Pak Menteri? Itu permintaan dari guru-guru daerah terpencil. Dan satu lagi, ada guru-guru juga yang berteriak bahwa ada guru-guru yang lolos sertifikasi tapi tidak lolos P3. Tapi ada guru-guru yang tidak lolos sertifikasi, lolos P3. Apakah ini adil kata mereka? Apalagi yang lolos itu katanya yang baru. Kami ini yang sudah lama, sudah tua, sudah berpengalaman, sudah banyak mengabdi, kok tidak pernah ya lolos. Ketika diumumkan, nanti judulnya TP tanpa penempatan. Ini kenapa bisa seperti ini Bapak Ibu? Dan catatan juga, guru-guru matematika dan bahasa Inggris di daerah terpencil berteriak karena mereka tidak pernah ada formasi. Padahal katanya kalau lihat dari ijazah linear dengan SD katanya. Tapi kenapa matematika dan bahasa Inggris kok tidak ada formasinya untuk sekolah negeri loh Pak di daerah 3T? Untuk sementara itu dulu Bapak Ibu dari saya. Dan yang terakhir saya mohon, tadi ada permintaan juga dari beberapa kepala sekolah, mohon perhatian juga untuk guru-guru yang ada di daerah terpencil, pinggiran-pinggiran itu Pak. Dana-dana mereka, dana-dana daerah terpencil itu mereka nggak dapat itu. Itu aja Pak Pimpinan, terima kasih Pak Menteri.